Dalam Piala Asia U23 di 2024 ini timnas Uzbekistan lebih unggul, belum pernah kalah, belum pernah kegolan. Namun pengalaman timnas Garuda Muda selama di turnamen AFC U23 2024 ini tidak bisa diragukan. Lantas apa saja taktik dan strategi yang akan dikeluarkan tim asuhan Sinteyong untuk menarik perhatian dunia sepak bola melawan Uzbekistan? Kali ini kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Bung Jerry Arvino. Bung Jerry, selamat sore. Selamat bergabung bersama saya, terima kasih. Terima kasih sudah mengundang. Ini luar biasa torehan prestasi timnas U23. Sejauh ini Bung Jerry melihat bagaimana pencapaian yang sudah berhasil kita sampai pada titik nanti malam akan berlaga di semifinal. Ya, saya rasa saya mewakili banyak ya rakyat Indonesia dan juga fans sepak bola Indonesia yang merasa, oh ini ya rasanya ada di negara yang sepak bolanya jago gitu. Kita udah lama banget nggak ngelihat hal seperti ini dan harapan itu muncul dan sangat terasa karena memang ini masa depan begitu cerah karena core dari timnas U23 kita itu adalah pemain yang juga berlaga di senior gitu. Jadi ada banyak, bisa dibilang lebih dari setengahnya itu mengambil dari pemain senior juga. Itu tandanya mereka sudah mendapat menit bermain, mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan sehingga memang bekal ini yang bisa menjadi modal ya untuk bisa nanti di level senior gitu. Tapi dari awal sebenarnya Anda sendiri sudah melihat apakah memang potensi ini luar biasa. Ini kan sebelumnya ditargetkan hanya sampai pada titik ini, kemudian ditingkatkan dan tidak ada yang tahu kita sampai di titik semifinal ini. Iya, jadi kalau kita melihat sebenarnya kan sudah mulai ada titik terang ya. Kalau kita melihat kemarin Indonesia di Piala Asia yang bermain luar biasa, kita lolos juga untuk pertama kalinya gitu kan dengan skuad yang bisa dibilang relatif muda. Dan Indonesia datang di sini sebagai debutan, kedua termuda secara rata-rata umur di bawah Vietnam, dan ternyata pengalaman di timnas senior ditularkan kali ini ke tim U23 dan memang pengalaman bermain di senior dengan melawan pemain-pemain yang cenderung lebih muda pasti akan berbeda begitu. Nah, pengalaman itu yang mereka pakai supaya mentalitasnya itu teruji juga, terutama ditambah juga beberapa pemain kita yang datang dan bermain di Eropa begitu ya, sehingga memang mereka sudah punya mindset yang bisa ditularkan oleh rekan-rekannya gitu. Oke, jadi mindset mentalnya sudah cukup kuat. Sekarang kita akan bahas bagaimana kemudian formasinya. Nah, ini nanti malam yang kita akan lihat. Uzbekistan, bagaimana Anda melihat saat ini? Ini kan biasanya memang formasi yang sering digunakan ya oleh tim Uzbekistan. Betul. Apakah nanti malam kira-kira akan kembali menggunakan formasi ini? Ya, mereka cenderung akan memakai pola yang sama ya, dan sebenarnya kalau kita lihat kemarin kita menghadapi Korea Selatan begitu, yang mungkin secara nama, secara negara di timnas senior lebih terkenal. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara permainan memang Uzbekistan pantas untuk ada di semifinal karena memang seperti yang tadi Anda katakan ya, mereka belum pernah kalah, mereka belum pernah kebobolan, bermain secara konsisten. Bahkan tim senior mereka juga perempat final Piala Asia, kemudian juga U20-nya juga kemarin sempat melangkah jauh, kemudian yang di U17 yang main di Jakarta, bahkan mereka mengalahkan timnas Inggris U17. Jadi memang mereka punya kapasitas dari para pemain muda mereka. Nah, mereka akan bermain positional play, jadi lini mana yang kemudian kira-kira? Ya, mereka akan terus membuka ruang ya. Biasanya mereka saling gerak gitu dan kebanyakan ada eksploitasi dari sisi kiri. Karena memang ini Abosbek Faizulaev, ini adalah seorang winger yang bermain di CSKA Moskow, itu Liga Rusia. Jadi memang dia akan mengeksploitasi dari sebelah sini, biasanya lini ini akan banyak bergerak gitu ya untuk memberikan crossing yang lebih terorganisir, ada third man run juga. Jadi ini kan sebenarnya dia adalah titik kuncinya ya, focal point untuk menjadi tumpuan serangan, tapi ada third man run nanti karena ini ada serangan dari kiri, nanti dia akan bisa membuka ruang dan juga mungkin akan ada terobosan di sini. Nah, ini membuat mereka cenderung lebih cair. Nah, ini cukup berbahaya untuk Indonesia juga apabila kita tidak disiplin dalam menjaga garis pertahanan. Nanti kita akan lihat ya di skuad Indonesia begitu. Jadi memang yang perlu diwaspadai juga, ini punya pengalaman, ini Kusanov ini adalah pemain bek tengah ya yang bermain di Lens Ligue 1 itu Liga Prancis. Jadi ada Liga Rusia, ada Liga Prancis. Ini sangat pemain yang punya pengalaman bermain di level Eropa dan mereka pun juga produktif. Dan Faizulaev ini pemain yang sebenarnya punya catatan gol dan assist yang impresif juga di usia yang begitu muda begitu. Oke, hanya 14 tahun usianya. Nah, ini nomornya. Oh, nomornya. Nomor punggung. Saya ingin kirain kita berbicara mengenai kekuatan dari masing-masing pemain sendiri. Karena kan kalau misalnya Indonesia kita tahu ya, tiap-tiap per individu itu ada kekuatan masing-masing. Tapi kan kalau Uzbekistan ini lebih merata ya. Iya, karena kalau kita lihat sebenarnya mereka mau bagaimanapun kita harus akui mereka punya keunggulan dari segi postur. Fisik mereka postur. Fisik mereka sangat bugar, sangat fit juga gitu. Itu yang mereka pakai juga ketika mereka memenangi duel-duel udara. Makanya mereka kerap sekali main long ball karena di sepak bola modern sekarang ada build up dari kiper, kemudian dari lini pertahanan mereka akan direct langsung ke depan.
Nah, untuk itu pemain-pemain seperti yang tadi saya bilang, wing ini yang overlap, wah ini sudah kotor ya berantakan. Nggak apa ya. Dan nah ini dia. Jadi kalau wing yang nantinya akan exploit ini, ya pastinya oke. Nah, itu dan ini juga pasti dari sini, walaupun mereka akan lebih condong dari kiri, itu akan bisa overlap dari bola yang dialirkan langsung dari belakang atau dari kiper. Atau mereka pun bisa memberi umpan pendek, umpan opsi-opsi pendek gitu. Nah ini mesti diwaspadai kalau kita ingin menjebak mereka dengan jebakan offside. Karena kalau kalah lincah, maka kita akan dieksploitasi dari sisi sayap. Gitu. Itu yang menjadi catatan Anda. Sekarang kita akan lihat lagi bagaimana untuk formasi dari Indonesia sendiri. Ya ini juga adalah formasi yang juga digunakan untuk tim senior ya. Tapi masalah utama adalah Rafael Strijk, pemain yang mencetak 2 gol bahkan nyaris hat-trick di pertemuan sebelumnya menghadapi Korea Selatan itu harus absen begitu. Jadi memang akumulasi kartu. Iya, jadi memang PR-nya adalah siapa yang menggantikan peran Rafael Strijk. Ada beberapa opsi yang saya rasa juga bisa disesuaikan dengan lawannya. Tapi kita tidak bisa menebak karena kita nggak tahu Sintayong pengen main kayak gimana gitu. Jadi tipe seperti dia memang cukup beda ya dari yang kita punya gitu. Kita punya Ramadan Sananta yang bisa menjadi focal point untuk ada di number 9 begitu. Atau bisa juga kita memainkan Hoki Caraka yang juga tipe-tipe mirip, dia bisa melebar juga, atau Kelly Stroyer. Nah, kalau yang main Kelly Stroyer atau tadi si Hoki Caraka, maka 3 pemain depan ini akan begitu cair. Nah, problemnya adalah kita punya 3 back sejajar. Walaupun sebenarnya Rio Fahmi dan juga Pratama Arhan akan bisa track back ke belakang, gitu ya. Jadi ini kan 3-4-3 pada pelaksanaan nanti jadi bisa 5 nih. Bisa 5 kalau posisinya. Iya, kalau mereka mundur ke belakang begitu ya. Nah ini mesti diwaspadai koordinasi lini belakang yang digalang oleh ketiga pemain ini. Terutama ketika kita lihat ya beberapa kali Komang Teguh maju ke depan ketika corner, Justin Hubner juga carrying the ball. Mungkin Rizky Ridho nih yang memiliki peran untuk bisa memberikan komando. Karena kalau misalnya dia garis pertahanan terlalu tinggi karena mereka nyerang kan ini biasanya maju nih. Naik gitu kan. Nah, kalau tadi dieksploit langsung, itu bisa berbahaya. Karena itu terjadi di golnya Korea Selatan kemarin. Jadi kalau misalnya terlalu maju, maksudnya jebakan offside, mereka punya garis offside ya. Kalau mereka tidak disiplin menjaga ini, maka akan lolos dan hanya tinggal berhadapan dengan Hernando. Begitu. Ini harus diwaspadai saya rasa. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan? Karena kan ini kita sebelumnya tidak diperhitungkan, kemudian saat ini posisinya kita luar biasa masuk semifinal. Formasi ini kemudian misalnya mirroring begitu dari Uzbekistan melihat ini menjadi celah juga untuk mereka. Iya, dan kalau kita lihat sebenarnya kita bisa dibilang overachieve ya dari target yang ada ya federasi. Overachieve sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya saya bisa katakan bahwa sebagai fans sepak bola Indonesia ini udah sangat luar biasa. Tapi kan ini cuma perkara terlanjur basah nih. Kita udah terlanjur selangkah lagi menuju Olimpiade Paris untuk pertama kali dalam sejarah gitu kan. Sekalian aja sejarahnya kita ukir lebih banyak begitu. Tapi memang harus kita akui dari komposisi 4 semifinalis lain seperti Irak, Jepang, dan Uzbekistan, mereka 3 negara ini sudah pernah menjadi juara. Nah kalau Indonesia bukannya nggak pernah jadi juara aja, nggak pernah main sebelumnya di sini. Jadi ini adalah masuk dalam luar biasa sekali. Ya, bahkan federasi menargetkan lolos knockout. Tapi pelatih Sintayong dengan percaya diri dia melihat komposisinya, dia tahu betul pemainnya. Beliau memberikan target untuk dirinya sendiri. Oke, kalau federasi 8 besar, saya punya 4 besar. Dan ternyata sudah achieve juga. Gitu. Jadi saya rasa kalau saya bisa memberikan saran ya untuk adik-adik kita nih ya rekan-rekan dan anak muda pejuang kita ini ya pembela Garuda, saya merasa tampil lepas saja. Karena kalaupun kita tumbang di laga ini sama Uzbekistan lebih berpengalaman dan mereka juara juga di 2018, kita masih punya kesempatan untuk perebutan juara 3. Untuk kalaupun masih tumbang juga kita masih punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade untuk menghadapi wakil Afrika yaitu Guinea Under 23. Jadi sebenarnya kita akan bisa bermain. Ya kalaupun kalah 2 kali masih bisa ada 3 kali lagi. Jadi kesempatan itu masih ada. Jadi saya rasa tidak ada tekanan berlebihan saya rasa walaupun ekspektasi kita semakin tinggi. Nah tapi, itu dia, tidak ada tekanan tapi ini kan posisinya bahkan. Betul. Ya makanya kalau sebenarnya ekspektasi kan nggak bisa dikendalikan begitu ya. Tapi kalau saya jadi mereka jadi coaching staff saya akan mengatakan bahwa yang membuat mereka ada di sini adalah mereka tampil lepas. Mereka tampil bisa mengeluarkan potensinya, tidak mungkin ya nggak terlalu banyak dengar apa yang terjadi di sosial media, fokus on your game gitu dan akhirnya mereka bisa mengeluarkan potensi-potensi yang mengejutkan orang begitu. Jadi saya rasa sebenarnya hasil apapun yang terjadi malam ini tidak akan membuat kita
begitu kecewa karena ini sudah sangat luar biasa. Tapi mumpung udah di sini, mari kita tuntaskan. Singkat saja, kira-kira nanti malam prediksinya seperti apa? Apakah sampai penalti juga seperti kemarin? Oh iya, mengurangi jam tidur kita semua ya. Tapi ya kalau saya lihat sebenarnya tergantung nanti di awal pertandingan, karena itu begitu menentukan biasanya. Apakah kita bisa mencuri gol awal atau kita kebobolan awal, itu akan mempengaruhi hasil pertandingan. Gitu. Tapi saya rasa kalau peluang sebenarnya kita kalau di semifinal semua jadi 50-50 buat saya. Karena ya bahkan yang non unggulan pun kita non unggulan kita harus akui. Tapi kita bisa mengejutkan sejauh ini, kita menyingkirkan negara-negara yang lebih tradisional begitu. Jadi why not? Kita tunggu kejutan apa nanti malam. Bung Jerry, terima kasih sudah berbicara.